Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, dalam sesi kedua ini Bapak ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang zakat fitrah. Anak-anakku sekalian, zakat fitrah ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahnya dalam bulan Ramadan. Sementara puasa perintahnya di bulan Sya'ban. Kita membahas sedikit dulu tentang Ramadan. Ramadan itu disebut bulan yang diberkahi atau syahrun mubarakun. Bulan yang diberkahi. Kalau kita melihat bulan-bulan yang lain, itu ada bulan yang arba'atu hurum, 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang dan melakukan dosa-dosa, itu dilipatkan kesalahannya. Sementara bulan puasa itu disebutkan syahrul mubarak. Artinya berkah itu adalah ziyadatun fil khair, tambah-tambah kebaikan. Kalau melakukan satu, maka kebaikannya itu dilipat gandakan. Dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi manusia yang berlipat. Dalam hadis yang dalam sesi pertama telah dijelaskan, setiap kebaikan akan diberikan 10 dan dilipatkan sampai 700. Itu adalah berkah bulan Ramadan. Bulan lain tidak diberikan keistimewaan oleh Allah seperti itu. Sehingga kan ada dalam bulan Ramadan itu ada seorang sahabat, ketika dia mendengar cerita dari Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, yaitu contohnya seperti Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Hizkil, Yusa ibn Nun, dan dalam riwayat lain ada namanya Samson. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang cukup panjang. Siang dan malam dipakai beribadah. Samson itu adalah dia tidak pernah melepaskan pedangnya untuk berperang di jalan Allah. Sehingga Allah memberikan keutamaan bagi dia adalah sebagai syahid. Dan Allah memberikan keutamaan kepada Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Hizkil, dan Yusa bin Nun itu karena ibadahnya luar biasa. Tidak ada waktu yang terlewat daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya orang-orang disebut itu. Sehingga di antara kalangan para sahabat merasa tertinggal gitu, dengan kualitas yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dalam usia yang panjang mereka tidak pernah lalai daripada Allah Subhanahu wa taala tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan dalam Al-Qur'an menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kurun waktu 1000 bulan itu istimewanya bagi umat Nabi Muhammad, dan dalam bulan Ramadan ini Allah menumpah ruahkan pahala bagi orang yang mendirikan ibadah di malam Lailatul Qadar. Maka perjuangan ibadah selama 1000 bulan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang menjalankan ibadah di malam hari pada malam Lailatul Qadar. Maka malam itu disebutkan malam mubarak, malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bulan mubarak ini Allah memberikan setiap fardu yang dilakukan maka dia bernilai 70 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sesuatu yang ironis mungkin di kalangan umat Islam sedikit ya. Salat itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Baik dia melakukannya di awal ataupun di akhir sama perlakuannya. Harus melakukan takbiratul ihram, harus melakukan membaca Fatihah, harus membaca tahiyat akhir, harus membaca sholawat, dan harus membaca salam. Persis sama
orang yang melakukan di awal waktu dengan di akhir waktu. Cuma Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi orang yang melakukan sholat di awal waktu, bahkan dia sholat di awal waktu itu berjamaah. Kita menggunakan asumsi kalau kita mau berhitung gitu ya. Kalau kita sholat sendirian, apalagi di akhir waktu, tanpa kehusuan, bacaan Fatihah kita kurang bagus, maka sholat kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berjamaah di awal waktu, maka Allah Subhanahu wa taala melipatkan satu kali waktu itu, dia akan mendapatkan 27 derajat, dan dia yang satu waktu itu diberikan oleh Allah pahala 70 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa betapa besar bulan Ramadan ini sebagai syahrul mubarak, sehingga derajat yang diberikan kepada orang yang bersolat saja di bulan Ramadan itu adalah 1890 derajat. Dan ini sulit dicapai bagi orang yang sholat sendirian. Kalau orang yang sendirian, dia benar maca Fatihahnya, takbirnya benar, tahiyat akhirnya benar, sholawatnya benar dalam tahiyat akhir, dan membaca salamnya benar, serta rukun fi'linya dia lakukan, maka dia mendapatkan 1 derajat. Itu juga kalau benar. Sulit sekali kalau kita beribadah sendiri. Maka ayo anak-anakku sekalian yang dekat dengan masjid, yang agak jauh dengan masjid, datanglah ke masjid untuk berjamaah. Apa yang membedakan kita menjalankan di awal waktu dan di akhir? Di situ ada rahasia Allah, keberkahan bagi orang yang melakukan di awal waktu dan berjamaah. Yang kedua, bulan Ramadan itu adalah syahrus sabri, yaitu bulan di mana seseorang dituntut untuk bersabar, menahan makan dan minum dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Kesabaran itu adalah yang mengantarkan seseorang terhadap kepatuhan. Tidak mungkin seseorang, anak-anakku sekalian, dapat meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan dapat membiasakan melaksanakan yang diwajibkan Allah kecuali dengan sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dipenuhi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Ini menunjukkan bahwa pengendalian kehendak untuk melakukan sholat di awal waktu, kehendak untuk melakukan puasa, ini adalah menunjukkan semata-mata betapa kuatnya tingkat dan benteng kesabaran seseorang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, disebut juga bulan Ramadan itu adalah syahrul muasah, yaitu hiburannya hati. Bulan di mana hati menjadi nyantai, menjadi rileks. Setiap hari roh itu dikekang dengan urusan syahwat, urusan egoisme, urusan lain-lain yang bersifatnya duniawi. Sementara di bulan Ramadan Allah melepas itu untuk roh, dan roh lebih aktif untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan munajat. Yang keempat adalah bulan Ramadan juga disebut dengan syahrun yujadu fihi rizqu, di mana bulan Allah akan memberikan rizki yang melimpah kepada orang yang berpuasa. Di bulan Ramadan itu rizki kita nampak, bagaimana kegiatan aktivitas ekonomi di bulan Ramadan. Ini sungguh sangat mencengangkan. Terus yang selanjutnya adalah bulan Ramadan juga disebutkan syahrun awalu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiru itkum minan nar, di mana di bulan ini Allah menjadikan permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan yang akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Selanjutnya Allah juga menyebutkan, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu, di mana di bulan Ramadan itu syahrun tuftahu abwabul jannah, bulan di mana surga-surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka-neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan-setan dibelenggu. Ini menunjukkan bahwa
Betapa Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempat yang istimewa bagi orang yang meninggal di saat Ramadan, dan Allah tidak akan menjadikan neraka bagi orang-orang yang di bulan Ramadan menjalankan perintahnya. Anak-anakku sekalian, setelah puasa kita dituntut untuk menyempurnakan puasa itu dengan zakat. Terkait dengan puasa, zakatnya itu disebut dengan zakat fitrah. Zakat itu adalah secara bahasa adalah at-tazkiyah, mensucikan. Beda antara sedekah dengan zakat. Kalau zakat itu adalah berasal dari kata zakka yuzakki, tazkiyah, mensucikan. Tapi yang bersifat mentalitas, bersifat spiritual dan sifat emosional. Kalau sedekah itu adalah bisa berupa cenderung kepada hal yang bersifat materi. Dalam zakat fitrah ini disebutkan di sini tajibu zakatul fitri bisalasati asya. Seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah karena sebab 3 hal. Pertama, dia seorang muslim. Apakah muslim itu melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan atau tidak? Itu tidak terkait langsung. Dia melakukan puasa ataupun tidak puasa, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat fitrah. Islam. Apakah bagi seorang anak dia wajib mengeluarkan zakat fitrah? Wajib bagi orang tua yang menafkahi anaknya itu. Jadi semenjak dia dinyatakan lahir di saat puasa dan dia terus hidup, itu wajib mengeluarkan zakat dari orang yang memikul tanggung jawab. Salah satu adalah muslim. Bagi yang non muslim tidak diwajibkan zakat fitrah. Bagaimana kalau misalnya seseorang yang hamil pada hari ke-29 di bulan Ramadan menjelang maghrib lahir, apakah wajib anak itu dizakati dari harta orang tuanya? Jawabannya adalah wajib dan disebut dengan zakat fitrah. Yang kedua adalah wajibnya zakat fitrah itu adalah wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Yaitu wajibnya itu adalah dengan terbenamnya matahari di hari akhir di bulan Ramadan. Jadi kalau ada seseorang yang meninggal di hari terakhir tapi belum terbenam matahari, maka tidak ada kewajiban atas orang yang meninggal itu bagi keluarganya untuk membayarkan zakat fitrah. Walaupun di hari terakhir 5 menit umpamanya menjelang maghrib, maka tidak ada kewajiban bagi keluarganya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga adalah wajibnya zakat fitrah itu adalah wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Adanya lebih dari kebutuhan keluarganya, kebutuhan diri dan keluarganya pada hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau misalkan seseorang punya kebutuhan di hari itu dan di hari itu adalah 50.000 kebutuhannya, tapi dia hanya memiliki 50.000, tidak mempunyai lebih dari itu, maka tidak wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana kalau pinjam dulu? Tidak usah pinjam kalau betul-betul tidak mampu. Justru dia akan mendapatkan zakat. Jadi wajibnya zakat itu bagi 3 kelompok. 1, dia muslim. Yang kedua, surupnya matahari di hari terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah adanya harta lebih dari kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya pada hari itu. Jika tidak mencapai kebutuhan, maka tidak wajib atasnya mengeluarkan zakat fitrah. Kalau misalkan kelebihannya itu adalah hanya untuk 1 orang, maka yang pertama yang harus dikeluarkan zakat fitrahnya dari kepala keluarganya. Yang kedua dari istrinya, yang ketiga adalah dari anak yang paling gede yang dalam tanggungannya. Dan seterusnya berurut ke bawah. Anak-anakku sekalian, siapakah yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah?
Yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah itu pada dasarnya adalah setiap individu. Apakah dia sudah dewasa ataupun anak-anak, diwajibkan atas semua individu. Bagi seseorang yang memiliki kekayaan sementara dia masih dalam usia anak-anak, maka wajib zakat fitrah itu atas dirinya sendiri dari hartanya sendiri. Disebutkan di sini wa yuzakki an nafsihi wa amman taljamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Dia diwajibkan membayar zakat fitrah atas dirinya siapapun dia. Dia memiliki kelebihan harta, maka diwajibkan atasnya melakukan zakat. Wa amman taljamu nafaqatuhu, dan kewajiban bagi orang yang memikul tanggung jawab untuk memberikan nafkah, maka dalam hal itu dalam keluarga misalkan ada suami, itu ada yang wajib memberikan zakatnya itu kepada istri dan anak-anaknya. Anak-anakku sekalian, bagaimana zakat fitrah itu, apa saja yang diberikan, berupa bentuk apa saja yang dikeluarkan dalam zakat fitrah. Di Indonesia kita senantiasa belakangan ini ditetapkan oleh pemerintah jumlah dan nilainya. Ukuran agama menyantumkan juga di sini disebutkan so'an min kutibaladihi, satu sok dari kebutuhan pokok negaranya. Kalau dihitung yaitu wa qadruhu satu ritalin, 5 rital, atau sekarang kalau dihitung oleh pemerintah yaitu 2 kilo setengah, dengan nilai gimana yang nanti ditetapkan oleh pemerintah. Itu wajib wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini, anak-anakku sekalian, diberikan kepada siapa? Wa tudfa'u az-zakatu ila asnafis samaniyah. Zakat fitrah ini wajib diserahkan kepada 9 kelompok orang. Jadi wajib diserahkan kepada sekelompok orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60. Silakan dipelajari surat At-Taubah ayat 60. Kepada siapa saja zakat itu diberikan? 1. Lil fuqara'i, kepada orang-orang fakir. Orang fakir adalah orang yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya di bawah 50%. Itu orang fakir. Kalau misalkan kebutuhan dirinya, kebutuhan istrinya, kebutuhan anaknya adalah 50.000, maka dia hanya dapat memenuhi kurang dari 25.000. Kalau makan pada umumnya adalah sehari 3 kali, maka dia hanya dapat makan 1 kali. Itu adalah orang fakir dan dia wajib mendapatkan zakat. Yang kedua adalah wal masakin, orang-orang miskin. Orang miskin wajib, berhak mendapatkan zakat fitrah dari orang yang mampu. Siapakah orang miskin ini? Orang miskin itu adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok 100%. Kalau kebutuhan pokok hidupnya itu adalah 100.000, maka dia dapat memenuhi kisaran antara 90 sampai 50%. Itulah orang-orang miskin. Wal 'amilina 'alaiha, dan panitia zakat. Amilin, orang yang bekerja, 'alaiha, atas zakat, sebutnya panitia zakat. Dia berhak mendapatkan dari zakat itu. Amilin, apa perbedaan antara amilin, fuqara dan masakin? Kalau amilin itu dari struktur mendapatkan zakatnya itu, amilin itu boleh beberapa orang sesuai dengan beban dan beban tugas daripada pekerjaannya itu. Seandainya dia mampu melakukan sendiri, maka hak atas amilin
dia boleh mendapatkannya seluruhnya dari hak amilin, walaupun hanya sendiri. Tapi untuk fakir, miskin, dan yang lainnya selain daripada amilin, maka sekurang-kurangnya dalam kitab fikih, sekurang-kurangnya penerima dari setiap asnaf itu adalah 3 orang. Misalkan seorang fakir diberikan jatah fakir untuk 1 orang, maka pemberian seperti itu adalah tidak memenuhi secara fikih. Yang miskinnya misalkan hanya 2 orang atau 1 orang, maka tidak memenuhi kriteria secara fikih. Maka di sini adalah fakirnya harus lebih dari 3 orang, miskinnya harus lebih 3 orang. Untuk amilin, jika dia mampu mengelola dan secara amanah supaya dia lebih efektif mengerjakannya, maka amilin boleh mengambil hak amilin untuk sendiri dengan catatan adil dan amanah. Yang ketiga yang berhak menerima zakat fitrah itu wal muallafati qulubuhum. Orang yang hatinya dihaluskan. Orang yang belum paham tentang agama tapi dia harus ditarik motifnya untuk beragama lebih kuat, maka itu namanya muallafati qulubuhum. Menurut Imam Al-Ghazali, mu'allafah, orang-orang yang mu'allaf ini adalah bermakna berbeda-beda. Bisa seorang disebut mu'allaf itu adalah orang yang jika dengan adanya orang enggan berbuat maksiat, itu namanya mu'allaf juga. Misalkan di suatu daerah ada seorang tokoh yang dengan ketokohannya itu orang tidak melakukan perbuatan dosa. Kalau tidak ada dia, orang tidak malu untuk melakukan dosa, maka tokoh itu disebut mu'allafati qulubuhum. Tapi secara umum mu'allafati qulubuhum itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan belum kuat dalam keislamannya dan belum istiqomah, maka dia harus menguatkannya dengan berupa santunan materi dari zakat fitrah itu. Selanjutnya adalah yang keberapa? 1 fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima adalah wafir riqab, hamba sahaya. Yang selanjutnya adalah wal gharimina, orang-orang yang berutang. Jadi orang yang berutang pada dasarnya tidak wajib zakat fitrah karena dia punya tanggungan. Justru dia akan mendapatkan zakat fitrah. Tapi zakat gharimnya itu adalah untuk hal sesuatu yang bukan maksiat. Kalau untuk sesuatu yang maksiat ya tidak termasuk gharim. Dan untuk kebutuhan yang bersifatnya primer. Adapun untuk hal-hal yang bersifatnya sekunder dan tersier, maka itu tidak dikategorikan sebagai gharimin. Misalnya seseorang berutang untuk menyekolahkan anaknya, lalu seseorang berutang untuk makan karena lapar, seseorang berutang karena desakan-desakan hidup dasar, maka itu disebut dengan gharimin. Adapun utang untuk membeli sawah, utang untuk membeli mobil, utang untuk membeli keperluan-keperluan yang sifatnya tersier, maka dia tidak mendapatkan derajat atau posisi sebagai gharim yang mendapatkan dari zakat itu. Selanjutnya zakat fitrah itu diperuntukkan bagi sabilillah. Sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Siapakah orang-orang yang sabilillah? Ulama-ulama fikih itu sering menyebutnya al-ghuzzatu fi sabilillah. Orang-orang yang berperang, turun di medan tempur untuk li'ilali kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Itulah orang-orang sabilillah. Tapi dalam sebagian ulama berpendapat bahwa kullu khairin, setiap kebaikan itu adalah sabilillah. Misalkan mau membangun masjid boleh diambil katanya, membangun jalan boleh. Itu kalau nggak salah dalam kitab Subulus Salam. Sabilillah itu ala sabil khair, segala sesuatu yang menunjukkan pada aktivitas
kebaikan maka boleh dialokasikan dari zakat fitrah. Tapi pada umumnya yang masyhur adalah sabilillah, adalah orang-orang yang turun di medan perang untuk menegakkan agama Allah, maka dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Satu asnaf. Wabni sabil, dan orang-orang yang berada dalam perjalanan dan perjalanannya itu di dalamnya tidak ada qati'atur rahmi, tidak memutuskan silaturahmi, dan tidak ada unsur maksiat, maka dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Bagaimana seseorang yang jika dia dalam perjalanan tapi dia berada dalam tanggungan orang lain? Misalkan seorang santri yang berada di Kobong, dia disebutnya fakir muktapa, bukan sabilillah. Dia dipenuhi kewajibannya orang tua, maka dia secara teks dia bukan sabilillah. Tapi orang yang berada di perjalanan tidak ada unsur dosa di dalam perjalanannya itu, lalu dia kehabisan bekal ataupun tidak, maka dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Tinggal datang ke amilin, menyatakan diri sebagai ibnu sabil dan menyatakan identitas untuk keperluannya apa sebagai bahan pertimbangan bagi amilin. Wa ila man yujadu minhum wala yaktasiru ala aqalla min salasatin min kulli silfin illal amil. Itu menunjukkan, dalam teks ini menunjukkan bahwa untuk asnaf-asnaf yang lain tidak boleh hanya mengkhususkan pada kurang dari 3 orang. Untuk setiap asnafnya kecuali amilin, maka amilin itu boleh 1 orang. Anak-anakku sekalian, di sini kita menunjukkan bahwa hubungan antara puasa dengan zakat, dalam hal ini adalah zakat fitrah, bahwa dalam berpuasa itu kita ada yang disebut dengan takhalli, pengosongan, maka zakat itu adalah tahalli, menghiasi bagaimana puasa itu. Sehingga puasa memberikan makna kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan hal-hal yang maksiat yang dilarang oleh Allah. Sementara tahallinya yaitu menghiasi dengan diri kita dengan membahagiakan orang lain. Orang yang membutuhkan dengan materi, kita mengeluarkan materi, itu adalah bagian daripada tahalli, menghiasi puasa kita sehingga puasa kita satu, suci secara rohani, dan dia menjadi indah dan membahagiakan orang lain secara sosial dan horizontal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan harapannya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak hanya mengkhususkan dengan zakat fitrah itu yang wajibnya, tapi sedekah-sedekah yang lain lebih baik dilakukan di bulan Ramadan ini, sehingga orang yang dapat berbuka puasa dengan memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Sehingga Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, barang siapa yang memberi makan buka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa dengan tidak mengurangi orang pahala yang berpuasanya. Ini menunjukkan bahwa apapun kebaikan yang bersifat material, fokus prioritas pada bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan di bulan lain juga baik, tapi bulan Ramadan adalah mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu yang disebut di awal dengan Syahrul Mubarak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Harapan kita semua kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Keimanan hanya bisa meningkat manakala kita taat dan patuh serta istiqomah dalam berbuat baik, dan ketakwaan hanya bisa diraih ketika seseorang keimanannya bertambah kuat dalam dirinya dengan menjalankan syariat dan taklif-taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemampuan untuk menjadi orang-orang yang soleh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.